sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Satu. Tes, satu, tes. Tes, satu tes. Sekali lagi selamat datang Bapak Basuki Cahayapurnama selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta. Disampaikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, yang terhormat Deputi Pengarus Utama Gender dan Ekonomi Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau yang mewakili, Wali Kota Jakarta Pusat, para kepala SKPD bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, anggota mitra Praja Utama dan
seprovinsi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara, para anggota mitra pelajar utama 10 provinsi, CEO Tamrin City, Bapak Glenn Hendro Gunarja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka pembukaan ekspos hasil karya perempuan Provinsi Anggota Mitra Pelajar Utama bidang ekonomi. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Basuki Cahayapurnama, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Di tengah-tengah kesibukannya, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah hadir tepat pada waktunya. Yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbagi ini, perkenankanlah saya melapor hal sebagai berikut. Maksud dan tujuan. Maksud untuk meningkatkan kerjasama pembangunan antar daerah melalui forum komunikasi antar koordinasi perangkat daerah masing-masing provinsi anggota MPU dan di luar anggota MPU, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan dan anak. Tujuan membangun pemahaman bersama antar provinsi anggota MPU tentang pengembangan ekonomi kreatif di bidang pemberdayaan perempuan, mensinergikan potensi dan peluang ekonomi antar daerah di bidang pemberdayaan perempuan, penelitian, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan secara optimal potensi antar daerah di bidang pemberdayaan perempuan, memecahkan berbagai masalah yang dianggap penting antar daerah, terutama penanganan trafficking khusus provinsi di luar anggota MPU. Peserta Provinsi Anggota Mitra Pelajar Utama, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi bukan anggota Mitra Pelajar Utama, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Maluku Utara. Untuk Forum Kerjasama Provinsi Anggota MPU Bidang Ekonomi ditandai dengan pemukulan gong. Yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama, kami persilakan. Yang saya hormati Asisten Deputi Perlindungan Korban Perdagangan Orang, kemudian perempuan, Ibu Evi. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, juga pelaksana tugas Wali Kota Jakarta Pusat. Yang saya hormati Kepala BPNPKB paling susah nih, Dedet. Yang saya hormati juga seluruh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10 provinsi yang hadir, Pak Glenn, CEO Tamrin City, seluruh hadirin di tempat ini, para undangan, selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pertama-tama kita untuk syukur, saya inginnya pameran ini, kemarin kita sudah bicara dengan Kepala Dinas UMKM, mau ke Jepang sama ke Cina, memamerkan produk-produk kita. Jadi kita DKI mulai menggalakkan, kita bawa nih, kita bayar, kita biayain untuk pameran ke sana. Tapi pameran ke sana tahun ini kami ubah. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan hanya jual eceran. Kami tidak mau lagi, Bapak Ibu ini punya produk, hanya produk bagus, terus dibawa ke sana jual eceran, terus pulang, rugi kami tiketnya. Jadi yang kami inginkan itu adalah begitu sampai ke sana, produk ibu-ibu itu harus kualitasnya tetap terjaga dan mampu memenuhi order. Jadi kalau orang luar negeri minta, kita nggak sanggup. Nah, pengalaman kita, produk kita ini bagus-bagus, asal contohnya bagus. Tapi kalau udah diminta banyak, udah payah. Kemarin ibu saya cerita, saya suka minum madu.
Saya sampai kesal sama tukang ngambil madu itu. Saya bilang, untuk apa Anda campur dengan air gitu? Anda kalau mau untung, jual mahalan dikit lah sama saya bayar. Yang penting madunya asli. Ganti-ganti itu mental. Begitu kita pesan banyak, bikin mau bagi-bagi teman, itu madunya pasti dicampur. Tahu dari mana campurnya? Taruh aja di freezernya kulkas itu, yang buat es. Kalau madu asli ditaruh di sana, tidak beku. Kalau ada campuran air, masukin, langsung jadi es. Jadi saya bilang, kenapa Anda tidak mau terus terang? Kalau Anda punya 30 botol, ya bilang 30 botol. Jangan ngaku 50, lalu 50 dicampur-campur. Lebih murah. Saya lebih baik buat membeli 30 botol asli, lebih mahal nggak apa-apa gitu loh. Asal pesaing Anda juga menjual harga yang mirip. Nah, ini prinsip yang saya harapkan di dalam forum ini harus berpikiran seperti itu. Nah, kalau pikiran seperti itu, Jakarta terbuka untuk ibu-ibu dari provinsi lain. Kami tahun depan akan mulai menggali di bawah Monas. Jadi nanti di bawah Monas itu akan jadi tempat pameran untuk produk-produk ibu-ibu. Ini penting termasuk PKL. Sehingga bayangkan Jakarta ini mahal tempatnya. Pusatnya Jakarta itu Monas. Di Monas kami akan kasih, kita mungkin bisa kasih 3 bulan gratis dengan kerjasama dengan BPN PKB. Kalau udah laku, ini inkubator baru pindah, mampu sewa mall baru pindah. Jadi ini buat lagi pemula yang modalnya pas-pasan. Nah, saya harap dengan cara ini juga ada salah satu cara kita mengatasi perdagangan anak dan perempuan. Kita harap jangan lagi orang rata-rata tuh dijual tuh ketipu sebetulnya, karena saking miskinnya. Tapi ada usaha produktif, ibu-ibu yang baik akan merekrut banyak orang kerja. Pada ekspor kan mesti dilatih. Nah, kita sangat yakin keunggulan komparatif bangsa ini hebat. Tahun depan kita akan memasuki perdagangan bebas Asia Tenggara. Batik kita, produk kita udah top banget ini batik ini, nggak bisa tanding. Orang nggak tahan lukis begitu banyak. Makin lukis, makin banyak, makin mahal. Dan coraknya Malaysia atau yang lain itu kasarnya apa ya? Dia malas lukisnya sampai jadi betul. Tapi orang kita tahan itu. Dia tulis yang banyak. Nah, inilah salah satu keunggulan bangsa kita yang penting mentalnya. Jangan mental lagi mumpung. Maunya dagang itu kayak dagang kaki lima, nggak bisa. Dagang itu harus panjang, jangka panjang. Nah, saya juga harap kalau ada informasi bisa saling tukar, terutama perdagangan anak ini. Sebenarnya kita mau launching satu program dengan PBB, Unification Agreement-nya PBB yang perempuan itu safety pin. Ibu Evi mungkin sudah tahu. Jadi safety pin itu tulisan safety-nya pakai I, bukan Y. Karena ini lagi siapkan yang bahasa Indonesianya. Sehingga nanti ibu-ibu anak-anak bisa melaporkan. Misalnya ada ibu-ibu lagi belanja di sini, kalau merasa nggak aman, dilihatin satpam terus gitu ya, mulai takut kan, kata di satpam itu tinggal pakai handphone Android. Kenapa Android? Semakin miskin ibu-ibu, nggak punya duit nih, pasti handphonenya made in China, dan made in China itu Android. Jadi mudah. Ya semakin handphone Anda jadi apa yang murah, itu pasti Android. Jadi bisa iPhone, oke lah, iPhone mahal. Tapi kalau Samsung, oke mahal. Tapi handphone China yang lain itu Android. Itu tinggal masuk, itu di Play Store-nya. Tinggal upload, gratis. Tinggal masukkan, nanti keluar peniti. Penitinya kalau merah, berarti situ bahaya. Dia bisa tulis, bahayanya apa. Nanti kami di Jakarta, tiap lurah, itu tugasnya plototin itu peta. Jadi kalau kami lihat di Tamrin City, banyak laporan merah-merah terus, kami akan kirim intel. Ini mungkin satpamnya atau Pak Brandnya nggak benar nih, sampai orang takut. Atau ada preman masuk ke gang selalu merah, atau di halte kami, stasiun kami itu merah terus. Kami akan kirim intel. Bahkan kami menyiapkan 250 motor untuk Kodam penembak jitu. Kami sangat serius di Jakarta untuk memproteksi. Jadi kalau ada yang bersenjata macam-macam, kami tembak di tempat. Saya ditanya dari orang, bagaimana pandangan hak asasi manusia kota Anda? Saya katakan saya ingin 10 juta orang ini hidup dengan baik. Otaknya penuh, perutnya penuh, dompetnya penuh.
Tapi kalau ada 1.000 orang bisa menyebabkan 10 juta orang mati atau susah, saya bunuh depan kalian, saya katakan 1.000 itu. Inilah pemerintah. Kalau 10 juta terbunuh itu lebih melanggar hak asasi manusia. Jadi pemerintah dikasih senjata itu untuk menegakkan keadilan. Jadi kalau kota Jakarta mau nyaman, Anda harus tertib. Kalau Anda mau tertib, penegakan hukum. Penegakan hukum berarti kami mengangkat senjata. Tentu dengan protap yang sangat jelas. Nah ini yang kita sampaikan. Kami ingin Jakarta ini betul-betul aman, nyaman. Dan Tamrin City yang di tempat belanja yang baik, kami tahun depan, tahun ini mulai beli, sampai tahun depan kami akan beli 100 bus tingkat Mercedes sekelas itu gratis. Jadi nanti dari Tamrin City, Bundaran HI sampai ke Tanah Abang itu ada bus tingkat gratis. Dari Monas juga gratis. Dari swasta kami akan dapat kira-kira 50. Dan saya lagi merancang untuk membangun kereta api ringan untuk memutari semua mal-mal penting di Jakarta, termasuk Tamrin City ini. Sehingga nanti orang bisa datang pakai kereta dari perumahan semua. Nah ini mau kita lakukan. Jadi sekali lagi saya bicara ini, saya ingin ibu harus semangat ini dari mitra Praja Utama ini. Jakarta kita sediakan tempat. Jadi ada Monas, ada mal-mal yang sudah kerjasama di Dekran Nasda. Kita juga mau perbaiki transportasi dalam 3 tahun. Dan 2018 kita akan menyelenggarakan Asian Games. Itu ada 45 negara itu dari Timur Tengah macam-macam. Jadi ibu-ibu harus boleh semangat ini. Jangan KKN. Jangan yang datang ke Jakarta itu yang karena dekat sama pejabat. Nggak ada lagi cerita KKN itu. Zaman sudah berubah. Yang pada di DKI zaman sudah berubah. Yang masih nilem-nilem duit belum ketahuan, biarin aja. Ketahuan saya pecat langsung. Jadi PNS nggak ada lagi geser-geser. Jadi PNS di DKI sekarang kalau dia eselon tidak becus, kami tidak carikan lagi eselon, langsung di-staffkan. Kalau dia nyolong keterlaluan, dipecat langsung. Karena gajinya besar. Dan kami tahun ini, kita akan mulai nanti, perda kami sudah keluar, kami telah memotong 1.200 lebih jabatan eselon. Jadi warga kita itu tidak butuh banyak pejabat, dia butuh pelayan yang mau kerja. Banyak pejabat beragak-beragak gak mau kerja buat apa? Bayar gaji mahal-mahal. Yang kita butuhkan ini pelayan yang mau melayani orang. Nah model-model itu kita lakukan. Dan kami sangat yakin Jakarta ada tempat pameran terbaik untuk ibu-ibu. Tapi Jakarta juga tempat terbaik buat jual anak itu, jual ibu-ibu juga sama. Jakarta juga tempatnya nih. Makanya kita butuh kerjasama. Kalau ada yang hilang, laporkan kepada kami. Nanti tolong di sosialisasi safety pin tadi. Jadi kita mungkin Oktober akan kita launching. Saya harap ibu-ibu itu ya ada waktu senggang untuk melaporkan. Minimal pagi, siang, sore. Jadi kami bisa monitor mana yang penitinya merah. Kalau hijau aman, kuning sedikit was-was. Bisa kirim foto lagi. Nah dengan cara ini di daerah ibu juga bisa pakai sebetulnya. Kami ingin nanti seluruh Indonesia bisa pakai. Jadi kita bisa saling melaporkan. Ada anak hilang, anak terancam. Jadi ini program nasional nanti. Nah, saya sudah bicara sama Pak Jokowi juga. Ini ya lumayan lah. Punya kenalan presiden 2 tahun berteman, lumayan. Jadi nggak terlalu susah. Ya, ini lumayan. Mudah-mudahan nggak lupa sama saya. Jadi saya bilang sama beliau, saya tahu tanda-tanda sudah lupa sama saya. Katanya apa? Kalau nggak ngajak saya naik pesawat presiden. Kalau ajak tapi masih teman. Jadi sederhana cara mengukur teman ini. Ya saya kira itu dari saya dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka ekspos karya perempuan dari Forum Kerjasama Provinsi, anggota dari Mitra Praja Utama, dan pembahasan kerjasama penanganan trafficking di Jakarta 2014 ini secara resmi saya buka. Baik, contohnya, ini apa contoh? Bom didampingi oleh Ibu Asisten Deputi Ibu Evi. Dan pembahasan perjanjian kerjasama penanganan trafficking Provinsi DKI Jakarta. Ini sekarang udah internasional. Betulnya apa ya?
Mas, bentar Mas.